Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada hari ini kita masih dapat memaparkan presentasi kelompok. Baik, saya atas nama Hasnarida selaku moderator yang akan membimbing presentasi pada kali ini, yang dimana presentasi kami membahas mengenai fertilitas, yakni mata kuliah dasar kependudukan. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri, kemudian Alia Anissa, Afiki Alrifat, Amirullah, Anissa Aulia Putri, dan Hastia. Langsung saja pada sesi pertama, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saudari Alia Anissa. Untuk ini saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi kami, yaitu tentang fertilitas. Adapun pokok pembahasan kami yang pertama yaitu pengertian fertilitas, yang kedua konsep-konsep fertilitas, yang ketiga pengukuran fertilitas, yang keempat dampak positif dan dampak negatif dari fertilitas. Yang pertama yaitu pengertian fertilitas. Fertilitas didefinisikan sebagai peristiwa melahirkan anak, lahir hidup seorang perempuan. Istilah ini sama dengan lahir hidup atau live birth, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Yang kedua yaitu konsep-konsep fertilitas. Yang pertama yaitu konsep lahir hidup atau live birth. Menurut WHO, lahir hidup adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernapas, adanya denyut jantung atau tali pusat, dan gerakan-gerakan otot. Yang kedua, lahir mati. Lahir mati atau stillbirth merupakan kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Yang ketiga yaitu abortus. Abortus merupakan kematian bayi di dalam kandungan dengan umur kurang dari 28 minggu. Ada dua abortus. Yang pertama yaitu abortus disengaja dan abortus tidak disengaja. Abortus disengaja mungkin lebih sering dikenal dengan istilah aborsi, sedangkan abortus yang tidak disengaja sering dikenal dengan istilah keguguran. Yang keempat yaitu tentang masa reproduksi. Masa reproduksi yaitu di mana masa perempuan melahirkan. Disebut juga dengan usia subur, yaitu 15 sampai 49 tahun. Materi yang ketiga yaitu pengukuran fertilitas. Pengukuran fertilitas yaitu menghitung perubahan pada fertilitas dalam satu populasi penduduk di wilayah, daerah, tempat tertentu pada waktu tertentu. Fertilitas terbagi atas dua. Yang pertama yaitu years performance atau current fertility. Yang kedua productive history atau cumulative fertility. Years performance atau cumulative fertility merupakan fertilitas dari satu kelompok penduduk untuk jangka waktu 1 tahun. Sedangkan reproductive history atau cumulative fertility merupakan ukuran yang menunjukkan cumulative fertility selama masa reproduksi seorang wanita. Jadi yang dibahas pada pengukuran itu tentang years performance atau cumulative fertility. Yang pertama yaitu pengukuran tentang angka kelahiran kasar atau current birth rate yang biasa disingkat dengan CBR. Angka kelahiran kasar merupakan banyaknya kelahiran dalam 1 tahun tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Adapun rumusnya yaitu CBR sama dengan B per P dikali K, di mana B merupakan jumlah kelahiran pada 1 tahun tertentu, sedangkan P merupakan jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan K merupakan konstanta dengan nilai 1000. Kelebihan dari angka kelahiran kasar yaitu perhitungan sederhana dan data tersedia. Yang kedua, yang selanjutnya itu kekurangan dari angka kelahiran kasar yaitu tidak memastikan penduduk laki-laki dan perempuan yang masih anak-anak berumur
berumur 50 tahun ke atas. Yang kedua yaitu angka kelahiran umum, General Fertility Rate atau GVR, yaitu banyaknya kelahiran setiap 1000 wanita usia 15 sampai 49 tahun atau 15 sampai 44 tahun. Rumus dari GVR yaitu B per PF dalam kurung 15 tahun sampai 44 tahun atau 15 sampai 49 tahun dikali K atau konstanta. B merupakan banyaknya kelahiran selama 1 tahun, sedangkan PF merupakan jumlah wanita yang berumur 15 sampai 44 tahun atau 15 sampai 46 tahun. K merupakan konstanta. Kelebihan dari angka kelahiran ini yang pertama yaitu hanya memasukkan wanita umur 15 sampai 49 tahun atau 15 sampai 44 tahun sebagai penduduk yang exposed risk. Kekurangannya yaitu tidak membedakan resiko kelahiran dari berbagai kelompok umur. Yang ketiga, angka kelahiran per kelompok, Great Fees atau Fertility, yang biasa disingkat dengan ASVR, di mana arti dari angka kelahiran per kelompok merupakan banyaknya kelahiran setiap 1000 wanita pada kelompok umur. Adapun rumusnya ASVR sama dengan BX per PF dikali K, di mana X merupakan umur wanita dalam kelompok umur 5 tahun. BX merupakan jumlah kelahiran wanita pada kelompok umur X. PF merupakan jumlah wanita pada kelompok umur X dan K merupakan konstanta. Kelebihannya yaitu memperhitungkan perbedaan resiko menurut kelompok umur. Yang kedua, dasar perhitungan untuk memperhitungkan ukuran fertility lainnya yaitu TVR, GRR, dan NNR. Kekurangannya, data terperinci sehingga data sulit didapatkan. Yang keempat, angka kelahiran total atau total fertility rate atau biasa disingkat dengan TVR merupakan jumlah angka anak-anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya. Rumusnya yaitu TVR sama dengan 5S PSVR dari X sama dengan 15 sampai 19 tahun atau X sama dengan 45 sampai 49. ASVR merupakan angka kelahiran spesifik menurut umur, sedangkan X merupakan umur dalam kelompok umur 5 tahunan dan 5 merupakan universal 5 tahunan atau kelompok umur. Kelebihannya yaitu ukuran kelahiran seorang perempuan selama masa reproduksinya 15 sampai 49 tahun dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan wanita pada masing-masing kelompok umur. Yang kelima yaitu rasio anak wanita sleep woman atau CWR merupakan perbandingan antara jumlah anak di bawah 5 tahun yaitu 0 sampai 4 tahun dengan jumlah penduduk perempuan reproduksi. Jumlah anak di bawah usia 5 tahun sebagai pembilang merupakan jumlah kelahiran selama 5 tahun sebelum pencatatan. Adapun rumusnya yaitu PO dikurang 4 per PF yaitu umur antara 15 sampai 44 tahun atau 15 sampai 49 tahun dikali K. PF merupakan jumlah wanita umur 15 sampai 44 atau 15 sampai 49 tahun. K sama dengan konstanta. Kelebihannya yaitu ukuran yang sederhana dan datanya mudah diperoleh dari sensus atau survei. Kekurangannya yaitu tidak memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan menurut umur seperti ASVR. Dampak negatif dan dampak positif dari fertilitas. Yang pertama yaitu dampak positif dari fertilitas. Yang pertama, berlimpahnya sumber daya alam. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas antar bangsa. Yang keempat, kesempatan berwirausaha menjadi lebih besar. Dampak negatifnya dari fertilitas yang pertama, pesaing lapangan pekerjaan. Yang kedua, persaingan mendapatkan pemukiman. Yang ketiga, meningkatnya jumlah kemiskinan. Dan yang keempat, rendahnya kesempatan pendidikan.
Baik, itulah tadi pemaparan materi kami tentang fertilitas. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.